Cirebon identik dengan Pangeran Cakrabuana. Namanya diabadikan dengan sebutan Mbahku Cirebon. Pangeran Cakrabuana adalah tokoh sentral cikal bakal lahirnya Cirebon. Pangeran Cakrabuana memiliki sejumlah nama yang populer. Tercatat, ada sekitar 10 julukan nama Pangeran Cakrabuana yang populer di masyarakat. Di antaranya Pangeran Walangsungsang, Pangeran Cakrabumi, Ki Somadullah, Mbahku, dan Haji Abdullah Iman. Nama kecilnya adalah Walangsungsang. Ia merupakan putra dari seorang raja yakni Raja Sri Baduga Maharaja atau dikenal Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah Raja Pajajaran. Ia merupakan putra dari Mahaprabu Niskalawastu Kencana yang lahir 1401 M. Prabu Siliwangi mengawali pemerintahan zaman Pakuan. Pajajaran Pasundan yang memerintah kerajaan Sunda Galuh. Dalam sejumlah catatan sejarah, Prabu Siliwangi memiliki banyak istri. Berdasarkan versi naskah Carita Parahyangan, ada 56 wanita. Namun tidak ditegaskan statusnya sebagai istri atau bukan. Pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyima Subang Larang melahirkan Pangeran Cakrabuana. Pangeran Walangsungsang, demikian namanya saat masih kecil. Dalam buku Purwaka Caruban Nagari yang ditulis Pangeran Arya Cirebon, Pangeran Cakrabuana lahir pada tahun 1423 Masehi. Walangsungsang terdiri dari dua suku kata Walang dan Sungsang. Walang adalah belalang. Dan Sungsang terbalik. Jadi Walangsungsang adalah belalang terbalik. Menurut sejarawan Cirebon, Mustaqiem Asteja, sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, orang-orang Jawa kuno banyak menggunakan nama hewan untuk sebuah penamaan atau identitas diri. Seperti Hayam Wuruk, Gajah Mada, Kebo Kanigara dan masih banyak lagi. Diduga, nama Walangsungsang diambil karena saat kecil, putra Prabu Siliwangi itu menunjukkan gerakan sujud, tampak seperti belalang terbalik. Sehingga diberi nama Walangsungsang. Pendiri komunitas pusaka Cirebon Kendi Pertula, Raden Haidir Susilaningrat meyakini Pangeran Walangsungsang belajar Islam sejak kecil. Sebab, ibunya adalah Nyima Subang Larang, seorang wanita yang solehah. Nyima Subang Larang merupakan santriwati atau murid seorang ulama besar yakni Syekh Kuro. Syekh Kuro adalah ulama dari Champa, Kamboja, yang mendirikan pondok pesantren di Karawang. Syekh Kuro bernama asli Syekh Hasanuddin, ketika pulang dari Makkah diberi gelar Umul Kuro dan disebut Syekh Kuro. Syekh Kuro mendirikan pondok pesantren di Karawang pada tahun 1340 Saka, 1418 M, dan hingga kini pondok pesantren itu masih ada. Lokasinya di Pelabuhan Bunut Kertayasa, sekarang kawasan Karawang Barat. Nyima Subang Larang sendiri adalah putri raja dari keratuan atau kerajaan Singapura. Ayahnya adalah Ki Jumajan Jati atau yang dikenal dengan sebutan Ki Ageng Tapa. Subang Larang dimaknai sebagai wanita tercantik di Keratuan Singapura. Diibaratkan sebagai permata merah dari Keratuan Singapura. Lokasi Keratuan Singapura berada di Gunung Jati Cirebon. Kerajaan Singapura mengalami puncak kejayaan pada tahun 1401 Masehi. Bekas peninggalan keraton itu masih ada dalam bentuk lawang gede. Kerajaan Singapura memiliki pelabuhan yang terkenal di dunia. Namanya, Pelabuhan Muara Jati. Pelabuhan ini sering disinggahi pedagang besar dari berbagai negara. Salah satu negara yang menjalin hubungan baik adalah Cina dan Arab. Berdasarkan catatan sejarah, Pelabuhan Muara Jati pada awal abad 15 mendapat kunjungan armada besar dari Cina yang dipimpin oleh Cheng Ho.
Ki Jumajan Jati atau Ki Ageng Tapa adalah salah seorang putra Ki Gedeng Kasmaya, penguasa Cirebon Girang. Adik Ki Gedeng Kasmaya yaitu Ki Gedeng Surawijaya Sakti, Raja Singapura. Ia wafat tidak berputra sehingga kedudukannya digantikan oleh keponakannya Ki Gedeng Tapa. Ki Gedeng Tapi juga dikenal sebagai Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati. Ki Ageng Tapa seorang raja yang tertarik dengan ajaran Islam. Setelah mengenal Syekh Kuro, ia pun menitipkan putrinya untuk mendalami agama Islam di pondok pesantren Syekh Kuro. Bukan hanya Ki Ageng Tapa. Banyak umat Hindu yang tinggal di wilayah kekuasaan Keratuan Singapura belajar ke Syekh Kuro hingga akhirnya memeluk Islam. Kabar itu terdengar Raja Niskalawastu Kancana. Ia geram mendengar ada agama baru yang masuk ke wilayah kekuasaannya. Agama itu bernama Islam. Lalu, Niskalawastu Kancana atau Anggalarang mengutus putra mahkota Raden Pamanah Rasa, Prabu Siliwangi, bersama para prajurit untuk mengusir Syekh Kuro dari tanah Jawa. Syekh Kuro merupakan ulama besar bergelar Syekh Quratul Ain, seorang yang arif, bijaksana, hafal Quran, dan ahli kiroat. Suaranya sangat merdu. Syekh Kuro masih keturunan dari Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali Ra dan Siti Fatimah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya di pondok pesantren Syekh Kuro, Prabu Siliwangi mendengar suara aneh yang belum pernah ia dengar. Suara itu sangat merdu. Itu adalah lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Nyimas Subanglarang. Prabu Siliwangi mengurungkan niatnya mengusir Syekh Kuro dari tanah Jawa. Prabu Siliwangi merasa lantunan ayat Al-Quran membuat hatinya dipenuhi kedamaian. Ia penasaran dan ingin mengetahui lebih dalam tentang Islam. Tak hanya itu, ia juga tertarik dengan Nyimas Subanglarang yang membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Singkat cerita, Prabu Siliwangi memutuskan melamar Nyimas Subanglarang melalui gurunya Syekh Kuro. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Keinginan Prabu Siliwangi menikahi Subanglarang ada syarat yang harus dipenuhi. Berdasarkan cerita rakyat yang beredar, Nyimas Subanglarang minta mas kawin lintang kerti jejer 100 atau tasbih yang hanya ada di Mekah. Syekh Kuro meminta Prabu Siliwangi untuk mengambil tasbih itu di Mekah. Prabu Siliwangi berangkat ke Mekah, di sana ia bertemu dengan Ki Jafar Shodiq. Melalui Ki Jafar Shodiq ia mendapatkan tasbih tersebut. Tasbih tersebut ia terima setelah membaca 2 kalimat syahadat. Tasbih itu ia bawa ke tanah Jawa sebagai mahar melamar Nyimas Subanglarang. Pernikahan Prabu Siliwangi dan Nyimas Subanglarang pun berlangsung. Penghulunya yakni Syekh Kuro. Dari pernikahan itu, Prabu Siliwangi dan Subanglarang memiliki 2 putra dan 1 putri. Yakni Pangeran Walangsungsang, Dewi Rara Santang dan Raden Kian Santang. Ketiganya mendapatkan pendidikan agama Islam dari sang ibu.